Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 101-105. Bab 101. Sosok asli bayangan hitam. Ledakan terakhir mengguncang ruang angkasa di sisi gelap orbit bumi. Puing-puing logam bercahaya beterbangan seperti hujan meteor perlahan, berkilau memantulkan cahaya bintang. Di tengah kekacauan itu, Axel Skies berdiri tegak, dikelilingi aura spirit kehidupan yang samar masih berpendar di balik armor adaptif Megatrix yang telah rusak sebagian. Napasnya berat, namun sorot matanya tetap tajam. Tak satu pun penduduk bumi mengetahui bahwa di atas kepala mereka, baru saja terjadi pertempuran antar dimensi yang hampir membawa kehancuran. Para istrinya mulai menghampiri. Mereka semua kelelahan, pakaian tempur mereka robek di beberapa bagian, luka kecil menghiasi tubuh indah mereka, tapi senyum kemenangan mulai mengembang. Nefertari tiba pertama. Rambut merah apinya melambai lembut dalam sisa pusaran plasma. Kau masih berdiri seperti pahlawan, bisiknya sambil menyentuh dada Axel. Axel tersenyum tipis. Aku belum boleh tumbang. Masih ada yang harus kupeluk malam ini. Nefertari terkekeh kecil, sementara para istri lain menyusul perlahan. Catherine, Olivia, Evelyn, Ravina, Laxia, Ice4, Namira, dan Lilian perlahan juga tiba. Titik. Suara gemuruh kembali terdengar. Dari balik kegelapan, sosok mengerikan muncul kembali. Makhluk humanoid tinggi hampir 3 meter, kulit hitam berkilau seperti oksidian cair, mata merah menyala menatap tajam. Mahkota energi hitam melayang di atas kepalanya. Semua kembali siaga. Axel maju selangkah, para istrinya membentuk formasi pertahanan. Aku sudah mengira kau masih punya nafas terakhir, ucap Axel dingin. Makhluk itu berbicara, suaranya bergemuruh seperti dua dimensi yang bertabrakan. Namaku, Aegos. Aku hanyalah pembuka jalan bagi kekuatan yang jauh lebih besar, penguasa dimensi Void. Seketika semua terdiam. Dimensi Void bukan lawan sembarangan. Bukan Black Cyborg, tanya Axel. Black Cyborg hanyalah bidak kecil, lagi pula dia berada terlalu jauh, dan kekuatannya terlalu kecil untuk bisa mencapai galaksi kalian, lanjut Aegos. Aku pembawa pesan dari salah satu bawahan Lord Mega Void. Pada akhirnya, bahkan kekuatan spirit kehidupanmu akan tampak kecil di hadapan kegelapan sejati. Retakan energi hitam membuncah dari tubuh Aegos. Seakan tubuh fisiknya tak sanggup lagi menahan kekuatan yang dikandungnya. Aku puas melihat kemampuan kalian. Tapi galaksi kecil ini, akan menjadi abu. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam, menghilang perlahan. Axel menghela napas panjang. Lord Mega Void. Lilian menggenggam tangannya. Kita harus bersiap. Evelyn menatap hampa ke angkasa. Ini baru pemanasan. Nefertari mengedip nakal, mencoba mencairkan ketegangan. Setelah perang begini, enaknya mandi bareng ya. Biar nggak bau plasma. Ravina ikut bercanda, yang basah bukan cuma air mandi nanti. Olivia menimpali, aduh, kalian mulai lagi. Axel hanya menggeleng sambil tertawa kecil. Suasana kembali hangat, meski bayang-bayang ancaman besar kini mulai nyata. Beberapa minggu berlalu. Dari luar, bumi tetap tampak damai. Dunia tak mengetahui bahwa peperangan antar dimensi baru saja terjadi tepat di atas mereka. Axel melanjutkan kehidupannya di kota Savana. Ia menyelesaikan sekolah dengan nilai sempurna, meraih penghargaan tingkat nasional. Popularitasnya sebagai jenius muda Savana kian menanjak. Kenyataan bahwa Dylan Skies masih hidup, membuat kegemparan cukup besar dan mempengaruhi pergolakan ekonomi di kota Savana. Dean, Rex, bahkan Vania hanya bisa menatap iri. Vania yang dahulu meninggalkannya kini menyesali semua keputusannya. Axel mulai dikenal luas. Namun kekuatan sebenarnya tetap tersembunyi. Di markas rahasia Megatrix, persiapan akhir berlangsung. Ini Super Smart Console SSC, jelas Evelyn, menunjuk bola kristal biru yang melayang di ruang komando. AI ini bisa membaca pola energi musuh, memprediksi serangan, membuka celah pertahanan mereka. Laxia tertawa kecil. Seperti punya otak kedua. Namira menepuk armor tipis di lengan Axel. Mini Megatrix Armor versi baru. Bisa menyesuaikan elemen secara otomatis. Di sudut ruangan, Blue Spartan Sword berdiri angkuh. Catherine tersenyum puas. Kalau sampai kena tebas, musuh dijamin menyesal. Ice4 berceloteh sambil selfie, buat gaya foto menang, cakep banget. Mereka tertawa. Meski ancaman berat menunggu, mereka tetap menjaga keceriaan. Malam terakhir sebelum keberangkatan. Di Taman Kristal Markas, mereka berkumpul di bawah langit bintang Orion. Musik planetarian mengalun lembut, menenangkan. Lilian bersandar di bahu Axel. Kalau nanti sudah mulai perjalanan, kamu janji tetap tidur bareng kami bergiliran ya. Axel mengusap rambutnya lembut. Tentu saja. Catherine tersenyum genit, jangan pura-pura polos ya, semua tahu, pemulihan stamina-mu sangat aktif. Mereka tertawa riuh. Baiklah, ujar Axel. Mulai besok, kita memulai petualangan panjang ke Orion. Siapkan mental,
kita akan menghadapi galaksi baru, kekuatan baru, dan mungkin kegelapan yang belum pernah kita bayangkan. Mata semua istrinya berkilat penuh semangat. Malam itu, di bawah langit Orion, petualangan epik mereka resmi dimulai. Bab 102. Kedatangan kembali Dylan dari masa depan. Malam itu, langit di atas kota Savana tampak begitu tenang. Lampu-lampu kota berpendar indah seperti permata, seolah tidak ada yang luar biasa sedang terjadi. Namun jauh di angkasa, di luar jangkauan penglihatan manusia bumi, sebuah robekan dimensi perlahan terbuka. Cahaya ungu pekat memancar, seperti guratan retakan kaca raksasa di tengah hampa udara. Dari celah itu, sebuah kapsul logam berputar liar, meledak separuh, terseret gaya gravitasi menuju atmosfer bumi. Sebuah tim kecil dari Megatrix Defense Unit langsung bereaksi. Catherine dan Ravina, bersama 2 unit drone tempur, segera menuju lokasi jatuhnya benda asing itu di hutan belantara pinggir savana. Saat pintu kapsul terbuka paksa, asap tebal mengepul keluar. Sosok setengah roboh terlatih-tatih keluar dari dalam, tubuhnya penuh luka, armor masa depan yang hancur sebagian. Ravina membelalakan mata. Itu, tidak mungkin. Catherine ikut tercengang. Ayah Dylan. Sosok itu, meski dengan lengan kiri yang sudah tak ada, masih bisa berdiri dengan kepala tegak. Wajahnya dipenuhi luka bakar, namun matanya tetap tajam, sorot keyakinannya belum padam. Catherine. Ravina, suara Dylan berat. Aku kembali. Mereka segera menopang tubuhnya dan membawanya ke markas utama Megatrix. Beberapa saat kemudian, di ruang karantina medis markas Megatrix, seluruh tim sudah berkumpul. Axel, berdiri di depan kaca tebal, menatap dalam diam. Di sisinya, Lilian sedang melakukan pemindaian total tubuh Dylan masa depan. Lilian menggeleng pelan. Tubuhnya nyaris hancur, tapi kesadarannya stabil. Dia berasal dari 3000 tahun masa depan. Axel mengerutkan dahi. Berarti, time loop baru saja pecah. Sesaat kemudian, Dylan bangkit dari tempat tidurnya perlahan. Suaranya berat, namun tegas. Axel, ada perubahan besar di timeline. Dylan yang selama ini menjadi penasihat Axel, yaitu Dylan dari masa kini, masuk ke dalam ruangan, menatap versinya dari masa depan dengan wajah rumit. Kita berdua, versi berbeda dari garis waktu yang sudah mulai bercabang, gumam Dylan masa kini. Dylan dari masa depan mengangguk lemah. Ada sesuatu yang bahkan super smart console tak bisa prediksi sepenuhnya. Matanya menatap semua yang hadir. 4 tahun dari sekarang, cabang kekuatan Lord Mega Void berhasil menembus celah waktu. Mereka mengutus pasukan khusus yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa kau bisa sampai ke masa ini? Tanya Axel serius. Untuk memperingatkan kalian, jawab Dylan cepat. Kalau kalian berangkat ke Orion sekarang, garis waktu utama akan runtuh. Bumi akan hancur lebih cepat. Kalian harus tetap di bumi, perkuat fondasi pertahanan planet ini. Siapkan semua kekuatan. 4 tahun lagi, mereka akan datang. Hening sejenak mengisi ruangan. Ravina akhirnya bersuara, mencoba mencairkan suasana, jadi, 4 tahun ke depan, kita seperti dapat bonus honeymoon lebih lama di bumi ya. Nefertari menyikut manja, iya, bisa lebih sering memanjakan suami tercinta kita setiap malam. Para istri serentak tertawa kecil, membuat Axel hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Evelyn yang sudah memperhatikan sejak tadi, langsung memeluk lengan Axel sambil berbisik genit, kalau begitu, kita harus susun jadwal bergilir ekstra padat ya, kakak sayang, supaya stamina kakak tetap terlatih, fufufu. Laksia menimpali sambil bercanda, daripada nanti musuh datang, stamina suami kita malah melempem, kan berbahaya. Axel menarik napas panjang. Baiklah, kalau memang ini jalannya. Kita siapkan bumi, perkuat semua yang perlu diperkuat. 4 tahun ke depan, kita buat galaksi segan kepada planet kecil ini. Malam itu, ketika semua sudah kembali ke kediaman pribadi Axel di villa mewah mereka, suasana mulai hangat kembali. Lampu-lampu taman berpendar indah, membias cahaya bulan. Lilian mendekat ke Axel yang duduk santai di kursi taman. 4 tahun, kurasa itu cukup untuk rencana kita, bisiknya lembut. Nefertari datang dari belakang, memeluk Axel dari leher, membisik nakal di telinga, dan juga cukup untuk memperbanyak sesi pemulihan stamina intensif setiap malam, kan, suamiku. Olivia terkikik, dari tadi kenapa semua pada fokus ke bagian malam, ya. Evelyn mendekat, menggenggam tangan Axel sambil pura-pura manyun, abis kakak kita ini kan memang paling manis kalau diperas tenaganya setiap malam. Hihi gelombang. Semua tertawa kecil sambil saling berpelukan. Walau ancaman menanti, mereka tetap bisa menjaga kehangatan rumah tangga unik mereka. Sementara itu, jauh di sudut antariksa gelap. Sosok berkerudung ungu pekat berdiri di tengah pusaran energi hitam. Di belakangnya, bayangan makhluk humanoid berjumlah ratusan mulai terbentuk. 4 tahun, persiapkan pasukan. Bumi, kalian akan melihat kegelapan kami. Suara dentuman dimensi retak kembali menggema. Bab 103. Beradaptasi dengan bumi. Beberapa bulan telah berlalu sejak peringatan dari Dylan masa depan datang mengguncang Axel dan para istrinya. Meski ancaman besar menanti, untuk sementara, bumi kembali pada keseimbangan damai. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui bahwa baru saja planet mereka hampir menjadi medan perang antar dimensi.
Axel memutuskan untuk tidak segera meninggalkan bumi. Dengan sisa waktu 4 tahun ke depan sebelum ancaman itu benar-benar tiba, mereka sepakat berbaur dengan kehidupan manusia bumi, sekaligus mempersiapkan kekuatan dan teknologi yang lebih matang. Di kota savana, suasana kembali cerah. Gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan berkilauan seperti biasa. Namun kini, banyak wajah baru dari luar galaksi yang turut mengisi kehidupan kota ini. Di salah satu distrik elit, berdiri butik mewah Scarlet Galaxy Fashion, milik Nefertari dan Namira. Desain gaun anggun bercampur teknologi nanotekstil yang bisa menyesuaikan suhu tubuh, warna, bahkan emosi pemakainya, menjadi tren terbaru di kalangan sosialita bumi. Kalau koleksi musim semi kita laku keras lagi, kayaknya aku buka cabang di New York sekalian, ya. Kata Nefertari dengan senyum nakal sambil memandangi layar hologram laporan penjualan. Namira terkekeh, kalau kamu ekspansi ke sana, aku juga mau buka cabang teknologi biomedis hibrid di Tokyo. Sementara itu, Catherine sibuk dengan laboratorium kecilnya yang mengembangkan senjata defensif sipil berbasis teknologi Megatrix. Bahkan beberapa peneliti dari NASA diam-diam sudah mengantri ingin membeli lisensi teknologi pertahanannya. Di sisi lain, Evelyn dan Ice4 justru membangun bisnis hiburan. Channel sosial media Intergalactic Sisters milik mereka mendadak viral di seluruh dunia. If, kamera rolling ya, Ice4 memberi kode. Evelyn, dengan gaya khasnya, menyapa para subscriber. Hai semua. Hari ini aku ajarin cara bikin Starlight Smoothies ala planet Voltra yang nyegerin banget. Komentar-komentar dari penggemar di seluruh dunia membanjiri layar mereka. Bahkan beberapa selebriti bumi mulai mengikuti gaya mereka. Laxia justru memilih bidang unik. Ia membuka Plasma Garden, kebun tanaman hibrid hasil rekayasa genetik energi plasma, menghasilkan buah dan sayur super yang kini jadi primadona restoran bintang 5 di savana. Kalau sampai ada Chef Gordon Ramsay datang ke sini, kamu yang harus masakin, Lex, goda Nefertari saat mereka santai di taman villa mewah Axel. Laxia hanya tersenyum malu. Kalau dia berani cerewet, aku tinggal keluarkan plasma cutterku. Mereka semua tertawa. Sementara itu, di Universitas Savana, Axel dan Olivia resmi menjalani kuliah. Axel kini menjadi mahasiswa jurusan teknologi multidimensi, sementara Olivia mengambil jurusan psikologi antar galaksi. Di kampus, pasangan ini jadi pusat perhatian. Beneran deh, pasangan idola kampus. Kaya, pintar, ganteng, cantik, romantis lagi, bisik-bisik mahasiswa lain tiap kali Axel dan Olivia lewat bergandengan tangan. Di dalam kelas, Axel menunjukkan kecerdasannya. Bahkan beberapa profesor terkagum-kagum dengan konsep penelitian Megatrix-nya yang jauh melebihi ilmu pengetahuan bumi. Di sela kesibukan mereka, malam-malam Axel tetap dipenuhi kehangatan bersama istri-istrinya. Bergantian, mereka melayani Axel dengan penuh kemanjaan, kehangatan, bahkan terkadang panas membara. Suatu malam, di kamar kristal pribadi mereka, Nefertari berbisik genit saat bergiliran bersama Catherine dan Olivia. Sayang, stamina kamu akhir-akhir ini makin kuat ya, habis dilayani 3 istri berturut-turut masih tegang begini. Axel hanya terkekeh kecil. Itu karena setiap malam aku dapat suplemen spesial dari kalian. Olivia ikut mencubit manja, makanya kami sepakat, malam-malam, pemulihan stamina, ini rutin terus, biar kamu kuat menghadapi musuh 4 tahun lagi. Tawa mereka mengisi ruangan, bercampur dengan desahan manja penuh gairah. Sementara itu, Vania diam-diam mengawasi villa mewah Axel dari kejauhan. Dengan pakaian kasual dan topi hoodie, ia memandangi bagaimana Axel hidup harmonis bersama para istrinya yang luar biasa cantik, berbakat, dan perhatian. Di dalam hatinya timbul rasa penyesalan yang semakin dalam. Ia melihat kemesraan mereka dari kejauhan, menyadari betapa Axel yang dulu pernah ia tinggalkan, ternyata pria yang paling tulus mencintainya. Air mata perlahan menetes di pipinya. Kalau waktu bisa kuputar ulang, bisiknya pelan, namun sesal tak mengubah apapun. Dan dari jauh, di galaksi lain, ancaman baru mulai menggeliat. Sebuah siluet misterius yang merupakan pengirim bayangan Aegos, perlahan membangunkan pasukan kegelapan cadangan, menunggu momen tepat untuk menyerang kembali bumi. 4 tahun waktu mereka tersisa. Dan persiapan besar baru saja dimulai. Bab 104. Pernikahan Tristan dan Ice 24. Beberapa bulan setelah adaptasi kehidupan di bumi berjalan stabil, keluarga besar Axel kembali menggelar sebuah acara megah. Kali ini, bukan pertarungan, bukan pula latihan kekuatan, melainkan pernikahan resmi salah satu anggota terpenting dalam tim mereka. Tristan, adik ipar sekaligus sahabat setia Axel, akhirnya menikahi Ice 24, putri Jenderal 5 anggota elit pasukan Ice Planet yang kini tinggal di bumi sebagai bagian dari keluarga besar Skies. Gedung pernikahan super mewah yang mereka sewa terletak di puncak Savannah Hills, menghadap panorama futuristik kota Savannah. Dekorasi bercampur budaya bumi, Voltra, Solaris, dan Ice Planet menciptakan pesta unik yang belum pernah ada di bumi sebelumnya. Para tamu berdatangan, bukan hanya dari kalangan manusia bumi, tetapi juga dari planet-planet sekutu yang kini mulai aktif menjalin hubungan diplomatik dengan Federasi Skies. Lord Wan baru, yang juga salah satu ipar Axel,
Ice Tree, yang kini memimpin klan Blue Ice Warrior menggantikan ayahnya yang pensiun, hadir bersama seluruh bangsawan Ice Planet. Manusia bumi memang aneh ya, gumam Ice Tree sambil memandangi pesta. Cukup menyenangkan malah, sahut Ice Four santai. Kamu jangan terlalu kaku, Kak. Lord Red Lavarian juga tiba dengan rombongannya. Mereka yang terbiasa dengan adat super kaku dan upacara formal di planet Solaris, cukup terkejut melihat pesta penuh kemeriahan, tarian bebas, dan musik modern bumi. Salah satu bangsawan Lavarian bahkan memegang gelas wine bergetar sambil berbisik, astaga, wanita-wanita bumi benar-benar terlalu bebas. Mendengar itu, Nefertari menahan tawa sambil berbisik ke Axel, kalau mereka sampai melihat kita di kamar malam-malam, mereka bisa pingsan berjamaah. Axel hanya terkekeh. Di tengah pesta, para tamu dikejutkan oleh sesi dansa unik. Ice-24 yang biasanya sangat kaku dalam misi tempur, kini tampil manis berdansa romantis dengan Tristan, membuat para tamu bersorak-sorai. Tristan kelihatan nervous banget tuh, kata Laksia sambil tertawa pelan. Ya iyalah, bisik Evelyn, suaminya dilihatin seluruh alien galaksi. Tak lama, musik berhenti, MC Intergalaksi mengumumkan sesi ikrar. Di hadapan semua tamu, dengan bahasa universal, Tristan dan Ice-24 mengucapkan janji suci. Aku berjanji akan selalu menjagamu, melindungimu, dan tentu, menuruti perintah-perintah lucu kamu di rumah, kata Tristan sambil tersenyum, membuat tamu tertawa. Ice-24, dengan pipi agak memerah, membalas, dan aku, berjanji tetap menjadi pelindungmu, baik di medan perang, maupun di ranjang. Sorak-sorai semakin pecah. Nefertari berbisik nakal ke Catherine, kayaknya Ice-24 sudah belajar budaya manja kita deh. Catherine tersenyum, malam pengantin mereka pasti panas. Di sela pesta, Lord Wan mendekati Axel. Adik ipar, aku sudah resmi menggantikan ayah. Mulai hari ini, seluruh pasukan Ice Planet tunduk di bawah aliansi Federasi Skies. Axel mengangguk hormat. Suatu kehormatan, Lord Wan. Jangan bercanda, kau panggil aku kakak ipar saja seperti biasa. Pinta Lord Wan baru Ice Planet itu. Sementara itu, Jenderal Brazuka yang kini telah diangkat resmi menjadi Lord Voltra juga bergabung dalam percakapan mereka. Sekarang bumi bukan lagi planet pinggiran. Kita menjadi pusat kekuatan baru di seluruh sektor barat galaksi. Semua mengangguk mantap. Dalam suasana pesta yang penuh keceriaan ini, diam-diam pondasi kekuatan baru bumi sedang dibangun sangat solid. Di sudut lain pesta, Vania kembali muncul, mengintai dari jauh, menyaksikan semua kemewahan itu dengan tatapan nanar. Ia melihat betapa hangatnya interaksi para istri Axel, betapa harmonisnya kehidupan keluarga besar mereka. Semua yang pernah dia tolak, kini hadir di depan matanya, kebahagiaan yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Semakin jauh, semakin tak tergapai, gumamnya lirih, menahan air mata. Malam pun berakhir dengan pesta kembang api megah yang memantulkan warna-warni cahaya ke langit savana. Tarian, tawa, dan suasana hangat memenuhi udara. Namun di balik semua keceriaan ini, semua tahu bahwa ancaman sesungguhnya masih menanti di masa depan. Tapi untuk malam ini, mereka memilih merayakan cinta, kebersamaan, dan awal dari era baru di bumi. Bab 105. Kembalinya Jenderal Brazuka. Beberapa minggu setelah pesta pernikahan megah Tristan dan Ice-24, suasana politik galaksi barat kembali memanas. Namun kini, bukan karena perang atau invasi, melainkan karena formasi aliansi baru yang kian kokoh di bawah Federasi Skies. Salah satu penguatan utama datang dari kembalinya sosok kuat, Jenderal Brazuka. Di pangkalan udara baru Federasi Skies, pesawat tempur interdimensional tipe Titan kelas mendarat dengan megah. Sorotan kamera media internasional bumi langsung membanjiri momen kedatangan ini. Dari dalam pesawat, Brazuka turun dengan langkah gagah. Di belakangnya, barisan komando elit Voltra mengikutinya. Kini, gelarnya bukan lagi Jenderal, melainkan Lord Voltra. Axel dan para istrinya sudah menunggu menyambut. Selamat datang kembali di bumi, Lord Voltra, sambut Axel dengan hormat. Brazuka tersenyum lebar. Ah, cukup panggil aku Brazuka seperti dulu. Kita sudah bukan sekadar sekutu. Kita keluarga. Kalau keluarga, berarti setiap makan malam kamu harus bawa wine Voltra ya, canda Nefertari. Semua tertawa. Suasana akrab langsung mencairkan formalitas. Sore harinya, mereka berkumpul di markas pusat Megatrix. Meja rapat holografik menampilkan peta kekuatan baru galaksi barat. Dengan kehadiran Voltra secara resmi, kini aliansi kita memiliki armada militer terbesar di sektor barat. Total 780 armada tempur aktif, 32 divisi pasukan darat, dan 8 benteng orbital, lapor Catherine. Belum lagi teknologi plasma hibrid hasil kerjasama Ice Planet, Solaris, dan Megatrix yang kini jadi standar senjata baru, tambah Laksia sambil memutar simulasi serangan taktis di layar. Namira menambahkan, dan sistem pertahanan bumi kini dilapisi 4 lapis perisai atmosfer berteknologi fusion, jadi kemungkinan serangan langsung sangat kecil. Lord Wan baru, Ice Tree, angkat bicara. Kita hanya tinggal menunggu kapan pasukan cabang Lord Mega Void itu bergerak. Axel mengangguk. Mereka pasti datang. Kita hanya harus selalu selangkah di depan.
Namun di sela rapat serius, tetap saja muncul celetukan khas keluarga besar mereka. Saat Namira memaparkan upgrade sistem energi baru berbasis Core Eternal Crystal, tiba-tiba Ice4 nyeletuk. Kalau sistemnya overload, jangan-jangan malah bikin bumi nyetrum kayak vibrator raksasa. Semua langsung tertawa. Catherine menimpali, kalau sampai bumi jadi begitu, aku curiga Nefertari yang suruh buat, sebagai alasan untuk malam-malam kita. Nefertari pura-pura polos. Ups, ketahuan ya. Soalnya kalau kamu semua makin panas, suami kita makin aktif. Axel hanya menggeleng sambil tertawa, untung aku kuat. Malam itu kembali diwarnai kehangatan manja khas mereka. Beberapa hari kemudian, pasukan gabungan aliansi baru mengadakan latihan gabungan perdana di Samudera Pasifik. Brazuka, sebagai Lord Voltra yang baru, langsung memimpin simulasi tempur. Formasi kapal tempur Voltra beradu taktik dengan armada udara Megatrix, dikombinasikan serangan darat Ice Planet dan pertahanan udara Solaris. Latihan berjalan sempurna. Bagus. Dengan komposisi ini, bahkan Lord Mega Void sendiri akan berpikir dua kali, ujar Brazuka puas. Namun Axel tetap menatap jauh ke langit, ke arah bintang Orion yang berkilauan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru awal. Ancaman sesungguhnya masih bersembunyi di balik tirai ruang waktu. 4 tahun untuk mempersiapkan segalanya. Bersambung.